Siang, Bu. Bu, Yang mau sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga semuanya sehat selalu ya, lahir dan batinnya. Jangan cuma lahirnya yang sehat, tapi batinnya yang sehat. Jadi semoga semuanya sehat selalu, lahir maupun batinnya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Dari minggu lalu kita nggak masuk ya, libur. Terus minggu kemarin ada kita masuk ya. Itu Ibu kasih review. Itu belum semuanya Ibu koreksi ya. Ada kelas 2 kelas apa berapa gitu yang belum Ibu koreksi. Kelas AB kalau nggak salah. Yang lainnya sudah Ibu koreksi. Untuk hari ini kita lanjut ke bab selanjutnya ya, bab ke-5 yang kemarin bab 4 sudah kita bahas mengenai Al-Quran, hadis maupun ijtihad. Untuk kali ini kita membahas tentang bab 5 yaitu meneladani perjuangan Rasulullah yang ada di Mekah. Ibu mohon maaf, Ibu tidak bisa mempresentasikan materi kali ini karena laptop Ibu mati, terus charger yang dibawa juga salah. Jadi mohon maaf ya, tapi kalian kan kemarin sudah Ibu kasih itu materinya 1 buku penuh itu, bisa kalian buka. Kita membahas bab 5 yaitu tentang perjuangan Rasulullah ketika ada di Mekah. Kalau di halaman e-booknya Ibu nggak tahu ya, cuma kalau yang ada di halaman yang ada di buku paket itu halaman babnya itu mulai halaman 64. Sebelum kita memulai untuk materi kali ini yang kita bahas tentang Rasulullah yang ada di Mekah, adakah pertanyaan sebelum materi ini? Misalkan ada pertanyaan di materi yang sebelumnya yang sesudah kita bahas yang kemarin itu, adakah yang mau ditanyakan sebelum dilanjutkan? Ada nggak? Kalau tidak ada, lanjut ya, kita bahas langsung ke halaman 68. Kalian bisa membuka sendiri. Kita membahas tentang sejarah ya, jadi tanpa kita pelajari kita tidak akan tahu yang namanya sejarah. Kita tadi membahas tentang perjuangan Rasulullah ketika ada di Mekah. Untuk yang pertama kali kita bahas adalah tentang Rasulullah Nabi Muhammad dan wahyu pertama. Pasti kalian sudah paham ya tentang Rasulullah Nabi Muhammad dan wahyu pertama yang dikasih oleh Allah kepada Rasulullah, itu kalian pasti sudah paham. Kita mengingat kembali gitu ya, saling mengingatkan, dan semoga ketika kita diingatkan kita semakin lebih baik gitu. Untuk yang pertama yaitu Rasulullah Nabi Muhammad. Pada waktu Nabi Muhammad jadi Rasul itu pada usia berapa? Kalian pasti tahu kan ya, pada waktu Allah menurunkan wahyu pertama kali itu tadi. Itulah waktu kerasulan Nabi Muhammad. Jadi pada tanggal 17 Ramadan. Jadi Nabi Muhammad itu diangkat jadi Rasul itu pada tanggal 17 Ramadan. Pas juga di situ Nabi Muhammad menerima wahyu pertama kali, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Semuanya pasti sudah hafal di luar kepala. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Itu apa itu? Firman Allah yang diturunkan pertama kali di mana? Di Gua Hira pada waktu Nabi Muhammad sedang bersemedi, bahasanya itu seperti itu. Siapa yang ngasih? Yaitu melalui malaikat Jibril. Jadi pada waktu itu Nabi Muhammad itu tidak tahu tentang malaikat Jibril itu seperti apa gitu. Jadi itu kan samar-samar gitu, tidak diperjelas, wajahnya itu tidak diperjelas. Jadi walaupun Rasulullah, tapi di situ dengan malaikat Jibril pun itu juga
tidak langsung diperlihatkan secara langsung, walaupun seorang Rasulullah juga tidak diperlihatkan secara langsung. Jadi pada waktu Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama kali itu oleh malaikat Jibril kan disuruh membaca. Tapi Nabi Muhammad kan menjawab bahwa beliau tidak bisa membaca. Makanya wahyu pertama kali itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra artinya apa? Bacalah. Ya, sudah hafal ya? Wahyu pertama kali yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Jadi jangan cuma surat Al-Alaq aja, tapi di situ ditambah ayat 1 sampai kemudian wahyu selanjutnya. Jadi Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu berupa Al-Qur'an itu secara berangsur-angsur, tidak secara sekaligus. Yaitu 23 tahun, tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Jadi diingat-ingat ya, pasnya itu ada 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Duanya itu ada di bulan, jangan sampai kalian salah. Kemudian turunnya Al-Quran itu juga tidak maksudnya mempunyai asbabun nuzul, mempunyai sebab akibat turunnya ayat tersebut diturunkan oleh Allah. Jadi yang dinamakan dengan asbabun nuzul adalah sebab turunnya ayat tersebut. Kemudian kenapa dikatakan mushaf? Berarti dibukukan dalam satu kitab yaitu Al-Quran. Jadi turunnya juga secara berangsur-angsur, tidak langsung kalau turun sekaligus berupa Al-Quran, tidak, tapi turunnya secara berangsur-angsur dan di situ mempunyai asbabun nuzulnya. Sudah paham ya? Jadi Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul yaitu pas waktu Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama kali, yaitu berusia 40 tahun di Gua Hira pada waktu Nabi Muhammad sedang bersemedi atau berkhalwat. Kemudian selanjutnya adalah ajaran-ajaran pokok Rasulullah ketika di Mekah. Ajarannya berupa apa saja yang diajarkan oleh Rasulullah ketika di Mekah, yaitu ada 2. Yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah akhlak. Yang pertama adalah akidah. Jadi Rasulullah itu diutus Allah untuk membawa ajaran tauhid, yaitu mengesahkan Allah. Di situ dalam surat Al-Ikhlas juga dijelaskan ayat 1 sampai 4. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, tempat meminta segala sesuatu, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Maksud dia di situ adalah Nabi Muhammad ketika di Mekah itu ada 2 yang diajarkan. Yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah akhlak. Yang akidahnya adalah di situ disuruh untuk mengesahkan Allah. Kemudian yang keduanya adalah akhlak. Kalau ngomongin akhlak, Nabi Muhammad itu Masya Allah ya, tidak ada yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu yang salah kan gitu. Kalau kita membicarakan tentang akhlak sebelum menjadi Rasul pun akhlak yang dibawakan oleh Nabi Muhammad kan sudah luar biasa. Apalagi ketika sudah menjadi Rasul. Jadi Rasulullah itu orangnya adalah jujur sebelum menjadi Rasul pun memang Nabi Muhammad sudah mempunyai sifat jujur. Sampai akhirnya Nabi Muhammad itu mendapat julukan Al-Amin yang artinya dapat dipercaya. Kemudian Nabi Muhammad juga suka menolong, meringankan beban orang lain. Terus selain itu sopan, pokoknya berbudi pekerti yang di situ memang luar biasa. Sopan, jujur, menghormati orang lain, menyayangi, kemudian teguh pendirian, terus tekun beribadah. Pokoknya akhlak yang baik itu semua dimiliki oleh Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad juga mengajak orang-orang yang ada di Mekah itu untuk yang biasanya berjudi, yang biasanya meminum khamr itu
diarahkan yang lebih baik. Yang biasanya membunuh, yang biasanya berzina, pokoknya kebiasaan yang jelek-jelek itu oleh Nabi Muhammad itu diajarkan kepada yang lebih baik. Disitulah Nabi Muhammad di kota Mekah itu mengajarkan pada akhlak yang lebih baik. Kemudian yang di situ ada dalam surat Al-Hujurat ayat 10, Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Jadi barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan rahmatnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang di situ takwa. Apa sih yang dinamakan bertakwa? Yaitu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi sebisa mungkin kita harus melakukan hal tersebut. Jika saat ini belum bisa, berarti besok kita harus bisa. Kita harus berusaha dengan yang lebih baik lagi biar mendapatkan rahmat. Karena sudah janji Allah, barang siapa yang di situ bertakwa kepada Allah, maka Allah di situ akan memberikan rahmatnya. Jadi kalau soal tentang akhlak, pasti kalian sudah paham bagaimana Rasulullah itu mempunyai akhlak yang mulia. Kemudian yang kedua adalah strategi dakwah Rasulullah yang ada di Mekah. Itu ada dua macam ya. Yang pertama secara diam-diam. Kemudian yang kedua secara terang-terangan. Kan ada dua macam ya. Dakwah Rasulullah itu ada yang pertama secara diam-diam, yang kedua secara terang-terangan. Dan semua itu juga ada alasannya. Kenapa Nabi Muhammad di situ berdakwah secara diam-diam, dan juga kenapa Nabi Muhammad di situ berdakwah secara terang-terangan. Kenapa tidak harus terang-terangan gitu? Misalkan seperti itu. Kan punya alasannya. Untuk yang pertama yang mau kita bahas adalah dakwah yang di situ secara rahasia atau diam-diam. Kalau misalkan langsung, karena penduduk Mekah di situ kan sangat kolot banget ya. Kalau misalkan langsung kan kaget ya. Nanti malah terjadi yang tidak diinginkan. Secara terang-terangan aja loh di situ Nabi Muhammad mendapatkan balasan yang tidak bagus ya. Apalagi kalau di situ langsung secara terang-terangan langsung. Tidak dikenalkan dulu sama keluarganya, sahabatnya, maupun di situ keluarga dekat maupun keluarga jauh. Jadi dakwah Rasulullah pada waktu di Mekah itu yang pertama secara diam-diam itu dimulai dari keluarganya dulu, kemudian keluarga itu istrinya, anak-anaknya, kemudian ke sahabat-sahabatnya. Jadi Rasulullah di situ menyampaikannya secara diam-diam kepada keluarganya dulu. Yang secara terang-terangan itu di situ memang Allah sudah menurunkan firman-Nya, yaitu dalam surat Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi, maka sampaikanlah secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Jadi musyrik itu apa? Menduakan Allah, menyembah selain kepada Allah. Pada waktu itu sebelum Rasulullah berdakwah di situ mengenalkan agama Islam, para penduduk tersebut kan menyembah berhala. Berhala itu apa? Patung yang di situ dibangun sendiri, kemudian disembah-sembah sendiri. Itu patung zaman dulu yang dinamakan dengan berhala. Kalau sekarang misalnya seperti itu kan nggak masuk akal. Ini orang nih waras enggak kan gitu. Masa patung disembah? Emang patung bisa ngasih apa gitu? Kalau orang yang sadar loh ya. Tapi kalau orang yang nggak sadar ya wallahu a'lam. Karena di situ memang dia sudah berpegang teguh banget, yang di situ tidak mau menerima menerima pendapat orang lain atau ajaran yang lebih baik, maka ya seperti itu. Kalian bisa sambil mengikuti ya yang ada di buku. Kemudian pada waktu Nabi Muhammad dakwah secara terang-terangan di situ, walaupun di situ mendapatkan dukungan dari keluarganya maupun sahabat-sahabatnya, tapi juga ada di situ keluarganya sendiri yang di situ menentang ajaran Rasulullah, yaitu pamannya yang bernama Abu Lahab dan Abu Jahal. Kan kalian sudah paham siapa Abu Lahab dan Abu Jahal, yaitu seseorang yang di situ menentang ajaran Rasulullah, padahal di situ adalah pamannya sendiri.
Jadi walaupun di situ adalah keluarganya, tapi ternyata di situ tidak mendukung, intinya menyalahkan gitu ya. Jadi pada waktu Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan, banyak yang didapatkan oleh Nabi Muhammad. Salah satunya apa? Ada yang melempar kotoran ke depan rumahnya Nabi Muhammad. Siapa itu? Istri Abu Lahab. Kemudian kalau Abu Jahalnya melemparkan isi perut kambing kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad sedang sholat. Coba bayangin seperti apa. Kotoran dilemparkan di depan rumah, di depan pintu misalkan. Kemudian yang kedua, ketika sholat dilempari kotoran kambing. Terus apa lagi? Kalian sudah pernah mendengar cerita lain selain itu? Pada waktu Nabi Muhammad sholat, sorbannya ditarik, mau dibunuh, seperti itu. Itu perlawanan ketika Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan. Belum yang lain itu, lanjut ya. Ada yang ditanyakan apa enggak nyampe situ? Kita nanti lanjut ke B. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Oke, jadi Ibu ulang lagi ya, pokok yang kita bahas di bab yang A. Yang pertama, Rasulullah Nabi Muhammad dan wahyu pertama. Jadi Rasulullah diangkat menjadi Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasulullah yaitu ketika berusia 40 tahun pada waktu menerima wahyu pertama kali. Kemudian wahyu pertama yang diturunkan Allah melalui malaikat Jibril pada waktu di Gua Hira itu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Sampai lupa ya. Kemudian Al-Quran tersebut diturunkan secara berangsur-angsur, tidak secara sekaligus selama 23 tahun, yaitu tepatnya 22 tahun 2 bulan 22 hari. Kemudian dibentuk dalam satu mushaf atau satu kitab dinamakan dengan Al-Quran. Ibu ulang lagi, yang namanya firman Allah itu kan ada yang dinamakan dengan suhuf, ada yang dinamakan dengan mushaf. Kalau suhuf itu berupa lembaran-lembaran yang di situ memang firman Allah dikasihkan pada nabi tertentu. Kalau kitab itu kan ada 4 macam kitab, mulai dari Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Al-Quran adalah kitab yang terakhir kali diturunkan oleh Allah, yang di situ tidak bisa kita bicarakan lagi karena kita kemarin sudah membahas tentang Al-Quran. Al-Quran adalah penyempurna dari kitab sebelumnya. Jadi kitab sebelumnya itu disempurnakan dalam Al-Quran, dan Al-Quran tetap berjaya dari dulu sampai sekarang, tidak akan mengalami perubahan karena terjamin keasliannya. Walaupun sekarang itu ibaratnya zamannya sudah lebih maju lagi dibanding yang kemarin, tapi Al-Quran kan tetap jaya, tidak mengalami keterbelakangan. Itulah keistimewaan Al-Quran. Setelah itu ajaran Rasulullah yang ada di Mekah itu ada 2 macam. Yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah akhlak mulia. Yang akidah di situ Rasulullah memang mengajarkan tentang mengenal Tuhan, yaitu Tuhan itu cuma satu, yaitu Esa, yang ada dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Kalian bisa ngecek sendiri bagaimana arti dari surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Yang di situ menyuruh kepada untuk mengesahkan Allah, bahwa Allah itu hanya satu. Kemudian yang kedua tadi mengajarkan tentang akhlak mulia. Jadi Rasulullah itu sebelum jadi Rasul pun memang akhlaknya sudah bagus. Apalagi setelah menjadi Rasul. Jadi kalau mau mencontoh ya contohlah akhlak yang dipunyai oleh Rasulullah, yang di situ walaupun tidak ibaratnya tidak punya pun tidak rendah diri. Yang bagus itu rendah hati apa rendah diri? Rendah diri itu minder ya. Kalau rendah hati itu apa? Rendah hati. Beda loh ya. Rendah diri sama rendah hati itu beda. Peribahasa yang ada di
Apa Wahyu? Tidak sombong, Bu. Iya, tidak sombong. Jadi itu peribahasa yang ada dalam bahasa Indonesia ya. Jangan sampai salah untuk menyebutkan antara rendah hati sama rendah diri. Ketika Nabi Muhammad mengajarkan pada akhlak yang mulia, di situ mengubah cara pandang orang Quraisy pada waktu itu, yang biasanya minum khamr, berzina, membunuh dan lain sebagainya, diajarkan kepada akhlak yang lebih baik. Dalam surat Al-Hujurat ayat 10 firman Allah, di situ juga dikatakan bahwa orang mukmin itu bersaudara. Tuh, karena maka damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih tadi, dan bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan memberikan rahmat-Nya. Itu pengajaran yang dikasihkan oleh Nabi Muhammad ketika di Mekah. Kemudian dakwahnya Rasulullah. Dakwahnya Rasulullah di situ ada dua macam. Yang pertama secara diam-diam atau secara sembunyi-sembunyi. Kemudian yang kedua secara terang-terangan. Bagaimana cara dakwah secara diam-diam? Kalian bisa membacanya sendiri. Yang pasti ketika berdakwah secara diam-diam itu dikenalkan dulu sama keluarganya, sahabatnya, orang-orang terdekat. Kemudian kalau secara terang-terangan, baru di situ Nabi Muhammad naik ke bukit ya. Kemudian Rasulullah kan di situ menyeru kepada orang-orang Mekah pada waktu itu. Kan gitu ya. Itu dakwah yang secara terang-terangan. Dan di situ Nabi Muhammad juga mendapatkan balasan yang di situ membuat Nabi Muhammad tidak kok apa itu apa maksudnya itu tidak malah bersemangat gitu ya. Kalau kita misalkan mendapatkan seperti itu, kita bisa down ya. Tapi kalau Nabi Muhammad enggak, Nabi Muhammad malah tambah bersemangat ketika seperti itu. Kalau kita kan pasti sakit hati, kok sampai seperti itu. Misalkan nggak sampai segitu aja kita bisa sakit hati, apalagi kayak itu. Begitulah kalau Nabi Muhammad seperti itu, makanya dijadikan Rasul. Sampai di situ ya tadi. Ada yang mau menambahkan? Sudah Ibu ulang? Ada yang mau menambahkan? Alhamdulillah kalau ada yang mau menambahkan, berarti kita berbagi pengalaman yang sebelumnya Ibu lupa, bisa kalian ingatkan. Ada yang mau menambah? Wahyu, kamu sudah senyum-senyum, berarti di situ kamu mempunyai sesuatu yang belum Ibu sampaikan, masih disimpan. Boleh Wahyu? Enggak, Bu. Enggak. Ada yang mau disampaikan? Misalkan Ibu tadi ngomongnya belum lengkap gitu misalnya. Sepengetahuan saya seperti ini Bu gitu. Berarti kan bolongnya itu ditambal gitu. Jadinya tidak bolong. Ya, Bu. Lanjut ya berarti. Oke, kita lanjut yang ke B. Ngomongin sejarah itu ya kayak ini. Intinya sejarah itu kita tidak bisa berpaling ya. Seperti apa aja ya. Namanya sejarah ya seperti itu gitu loh. Intinya kita tidak bisa, ya itu tadi, intinya tidak bisa berpaling. Kemudian yang B ya, reaksi kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah. Bagaimana reaksinya ketika Rasulullah sedang berdakwah? Kalau namanya orang Quraisy itu kan saking kolotnya gitu ya, saking kerasnya. Ya tetap aja intinya tetap membantah gitu. Jadi pada intinya orang kafir Quraisy itu ketika Rasulullah berdakwah itu tetap membantah.
alasannya orang kafir Quraisy pada waktu itu menentang ajaran Rasulullah. Yang pertama di situ kan sudah dijelaskan ya, halaman 76. Nggak tahu kalau di e-book halaman berapa. Misalkan halamannya nggak sama, paling ya cuma beda satu angka atau berapa. Yang pertama adalah kesombongan dan keangkuhan. Jadi pada intinya orang Quraisy itu memang apa ya angkuh ya, sombong gitu, karena mereka menganggap bahwa mereka itu menganggap bahwa apa yang dilakukan itu adalah benar. Kemudian suku yang mereka punya, orang Quraisy itu merasa sukunya paling terhormat dibandingkan dengan suku yang lain. Jadi mereka itu merasa bahwa dirinya itu paling benar, derajatnya paling oke, sukunya juga paling terhormat. Makanya di situ itulah keangkuhan orang Quraisy pada zaman tersebut. Kemudian apabila mereka itu menerima dakwah yang diberikan oleh Rasulullah, maka dia kan akan turun. Namanya itu loh, akan turun. Derajatnya pun juga akan turun. Itu loh, anggapannya dia seperti itu. Jadi yang pertama, reaksinya ketika mendengar dakwahnya Rasulullah, dia tetap tidak mau menerima. Alasannya itu bahwa apa yang ia lakukan itu sudah benar. Kemudian suku yang mereka punya juga paling terhormat, derajatnya paling tinggi dibandingkan yang lain. Yang kedua, fanatisme buta terhadap leluhur. Jadi orang Quraisy pada zaman itu terlalu sudah intinya yakinnya itu banget gitu, bahwa dia itu menyembah berhala. Yang tadi Ibu sudah sampaikan bahwa berhala itu adalah patung yang dibangun-bangun sendiri, kemudian disembah-sembah sendiri. Jadi di situ sudah mengakar mulai dari nenek moyang zaman dahulu kala. Sudah diyakini benar-benar, walaupun di situ dikasih tahu ibaratnya salah, dia tetap melakukan hal tersebut. Itulah dia terlalu fanatis gitu ya. Yang kedua seperti itu. Jadi mereka beranggapan bahwa yang bisa menolong itu adalah patungnya. Padahal patung itu ya nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi ya karena dia sudah yakin seperti itu, bahwa dia merasa bahwa patungnya tersebutlah yang bisa menolongnya. Kemudian yang ketiganya adalah eksistensi dan persaingan kekuasaan. Jadi itu tadi yang Ibu sampaikan di nomor yang pertama tadi, ketika nanti apabila ia itu mau menerima dakwahnya Rasulullah, maka dia kan akan kalah gitu, intinya seperti itu. Kekuasaan mereka kan nanti akan kalah gitu dibandingkan Rasulullah nanti gitu. Jadi dia takut seperti itu, makanya dia mempertahankan apa yang ia yakini dan menolak ajakan Rasulullah. Itu dari reaksi orang kafir Quraisy terhadap dakwahnya Rasulullah. Jadi bisa dimengerti ya. Untuk yang B, yaitu reaksi kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah, di situ ada 3 macam. Yang pertama adalah kesombongan dan keangkuhan, yang kedua adalah fanatisme buta terhadap leluhur, yang ketiga adalah eksistensi dan persaingan kekuasaan. Yang pertama tadi merasa bahwa kafir Quraisy tersebut adalah orang yang paling oke, sombong gitu ya, sukunya paling bagus, paling terhormat gitu. Kemudian yang kedua, fanatisme buta terhadap leluhur, dia yakin bahwa menyembah berhala tersebut itu sudah satu-satunya yang bisa menolongnya gitu. Kemudian yang ketiga adalah persaingan. Apabila nanti menerima dakwahnya Rasulullah, maka dia akan merasa tersaingi. Jadi tetap mempertahankan apa yang ia yakini dan menolak dengan ajakan Rasulullah. Tuh, dari yang poin B. Ada yang mau menambahkan?
Ada yang mau menambahkan apa tidak? Lanjut, diam aja. Yang penting kalian mendengarkan dan kalian memahami ya. Misalkan tidak paham pun semoga aja nanti setelah ini paham gitu doanya. Jangan sampai masa bodoh nggak paham. Jangan sampai seperti itu. Kita harus berusaha untuk bisa memahami gitu. Kemudian contoh-contoh nomor yang bagian C ya, contoh-contoh penyiksaan kafir Quraisy terhadap Rasulullah dan para pengikutnya. Itu bisa kalian baca ya. Contohnya itu di situ ada 4. Yang pertama, suatu hari Abu Jahal, tadi Abu Jahal itu adalah pamannya Rasulullah. Melihat Rasulullah disapa, ia mencerca dan menghina, tetapi tidak ditanggapi oleh Rasulullah dan ia beranjak pulang. Kemudian Abu Jahal pun bergabung dengan kelompoknya kaum Quraisy di samping Ka'bah. Mendengar kejadian tersebut, Hamzah paman Rasulullah marah seraya bangkit mencari Abu Jahal. Ia kemudian menemukan Abu Jahal yang sedang duduk di samping Ka'bah dengan kelompoknya kaum Quraisy. Tanpa banyak bicara, ia langsung mengangkat busur dan memukulkannya ke kepala Abu Jahal hingga tengkoraknya terluka. Engkau mencerca dia, yaitu dia maksudnya adalah dia Rasulullah. Padahal aku sudah memeluk agamanya. Aku menempuh jalan yang ia tempuh. Jika mampu, ayo lawan aku, tantang Hamzah. Jadi Hamzah itu juga pamannya Rasulullah. Lah Abu Jahal itu juga pamannya Rasulullah. Tetapi kalau Hamzah itu yang masuk ke agamanya Rasulullah, intinya sudah masuk gitu ya, sudah masuk Islam. Tapi kalau Abu Jahal itu kan menentang gitu. Mendengar Abu Jahal mempunyai keinginan seperti itu tadi, maka Hamzah pun mendatangi Abu Jahal. Ia membela Rasulullah. Kemudian yang kedua, suatu hari Uqbah bin Abi Mu'id melihat Rasulullah bertawaf, lalu menyiksanya. Ya Allah, ia menjerat leher Rasulullah dengan sorbannya dan menyeret keluar masjid. Coba bayangin, beberapa orang datang menolong Rasulullah karena takut kepada Bani Hashim. Nina. Jadi Uqbah bin Abi Mu'id ini kan yang menjerat leher Rasulullah tadi. Kemudian menyeret sampai keluar masjid. Nah, seperti apa coba bayangin. Jadi Nabi Muhammad pada waktu berdakwah dulu seperti itu. Yang ketiga, penyiksaan lain yang dilakukan oleh pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab. Abu Jahal pamannya, Abu Lahab juga pamannya. Dan istrinya Abu Lahab yaitu Ummu Jamil yang tiada tara kejinya. Rasulullah bertetangga dengan mereka. Jadi Rasulullah itu bertetangga juga, berarti rumahnya berdekatan. Mereka tak pernah berhenti melemparkan barang-barang kotor kepadanya. Jadi tadi sudah Ibu sampaikan juga ya. Suatu hari mereka melemparkan kotoran domba ke kepala Nabi, Masya Allah. Sekali lagi Hamzah membalasnya dengan menimpakan barang yang sama kepada Abu Lahab. Jadi intinya pamannya yang bernama Hamzah itu di situ kan membela Rasulullah. Ketika Rasulullah dilakukan seperti itu, maka si pamannya Hamzah tersebut juga melakukan hal yang sama kepada Abu Lahab. Kotoran dilemparkan di kepala. Kemudian yang keempat, Quraisy memboikot kaum muslimin. Nah, jadi kaum muslimin diboikot oleh kaum kafir Quraisy. Jadi kaum Quraisy itu memutuskan segala bentuk hubungan perkawinan dan perdagangan dengan Bani Hashim. Persetujuan pemboikotan ini disebut dalam bentuk piagam, ditandatangani bersama dan digantungkan di Ka'bah. Jadi ada piagamnya ya. Peristiwa ini terjadi pada tahun ke-7 kenabian dan berlangsung selama 3 tahun. Pemboikotan ini mengakibatkan kelaparan, kemiskinan, dan kesengsaraan bagi kaum muslimin. Untuk meringankan penderitaan kaum muslimin, mereka pindah ke suatu lembah di luar kota Mekah. Itu pemboikotan kaum muslimin yang dilakukan oleh kafir Quraisy. Ini ada contoh-contoh penyiksaan orang kafir Quraisy terhadap Rasulullah dan para pengikutnya. Di situ ada 4 macam.
kalian bisa memahami sendiri. Kemudian di yang selanjutnya di situ ada perjanjian akobah. Mungkin sampai C dulu ya yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Untuk yang D-nya kita pelajari dulu, minggu depan kita bahas ya, mulai dari D. Atau nanti dari kelas lain yang bisa menjelaskannya. Bisa ya. Siap-siap kelas yang di situ belum Ibu kasih tugas kemarin. Yang pasti untuk kelas 10A sudah, 10B sudah. Oh iya, AB saja yang belum. C siap-siap, Wahyu. C kan kelasnya Wahyu. Jadi siap-siap. Nanti Ibu kasih tahu siapa yang perwakilan dari kelas C selanjutnya. Jadi biar tidak garing. Nanti kalau Ibu yang ngomong terus garing nanti.